Video ini dibuat hanya sebagai gambaran dari bimbingan konseling kelompok, karena yang sesungguhnya harus dilakukan oleh yang berpengalaman. Di sesi di kelompok ini, kamu ada sendiri pilihan dalam menjadi kelompok ini memiliki beberapa asas. Salah satunya ada keberhasilan, ada keterbukaan, sama kesetaraan. Dimana keberhasilan itu maksudnya gimana sih? Jadi semua cerita yang kalian lakukan itu kalau misalnya di sini bersifatnya hanya fakta kalian yang sendiri, fakta kalau berikutnya. Jadi bisa diambil bahwa sebenarnya tidak akan masuk baru sekarang. Yang kedua, yaitu asas keterbukaan. Di mana saya kalian bisa mencurahkan pengalaman kalian dengan sebaik mungkin sesuai dengan perasaan kalian, sesuai dengan kenyataan yang kalian sekarang ini. Terus ada juga di asas yang ketiga yaitu kesetaraan. Di mana kalian melakukan bahasa ini dengan tidak adanya gabungan di orang lain. Dari diri kalian sendiri, di tujuan saya ingin mencari solusi dari apa masalah yang terjadi. Gitu ya. Untuk memulai sendiri, saya ingin kalian pertama mengenalkan diri, dan yang kedua adalah kalian sering permasalahan sehari-hari dari sana. Dan sebelumnya kenalkan nama saya Jadi. Saya asli dari Indonesia Utara. Saya mempunyai permasalahan khusus sewaktu masih di SMA. Waktu itu saya naik mobil kendaraan umum. Ketika saya naik mobil kendaraan umum, ternyata dalam satu mobil itu bukan satu sekolah saya. Dan akhirnya saya dibully, bahkan dipukuli. Ada salah satu yang mempukuli saya karena yang mempukuli saya itu yang mempukuli bukan satu sekolahan. Akhirnya saya dipukul, dibully, dan pada saat itu saya merasa trauma untuk naik mobil umum karena saya rasa sampai sekarang saya trauma akibat itu. Makanya untuk saat ini saya kalau jalan kaki naik mobil, jalan kaki, kalau menjadi sedikit saya minta boleh ke sana. Lalu saya sampai sekarang masih belum bisa jalan kaki. Jadi pada ini menunjukkan bahwa saya itu maksud naik mobil angkutan umum itu karena aku dipukuli sama orang yang mungkin tidak satu amanah, tidak satu. Ya, saya masih trauma untuk naik mobil. Jadi itu pertama dari saya ceritanya tidak ada waktu masa lalu saya sekolah. Itu dari sekarang yang sekali itu sering melakukan kekerasan kepada saya seperti mendorong terus cubit-cubit dengan alasan anda sampai kelas 12 itu dia itu masih seperti itu karena saya ingin menceritakan kepada lain karena mungkin dalam ini karena harus ada apa kalau saya itu ada yang sesuai dan harus lebih tidak menceritakan kepada orang lain. Jadi saya itu tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain dari guru ke siapapun dan menceritakan itu sendiri. Nah, sehingga setelah lulus sekolah, saya ada saya dan saya itu masih membahas karena itu saya sampai sekarang merasa sulit untuk membangun hubungan dengan orang yang baru karena masalah yang tadi. Baik, perkenalkan ini dari saya masih juga permasalahan yang saya hadapi ini itu berawal dari saya topik tadi dulu itu berawal dari bersama dengan saya itulah sebelum anda saya ketahui ternyata teman-teman saya itu sudah tahu kali bahwa dan
di perjalanan turun ke bawah pasti dua itu saya itu didorong sama teman saya yang dua orang itu. Nah, ya, tadi itu kan saya kaget lah. Kondisi saya seperti itu. Karena itu teman-teman saya katakan satu kelas. Nah, akhirnya saya teman-teman saya dari sekolah dan kenapa kalau saya terus tinggalin saya buka ya sampai sekarang meskipun dari dulu saya menggunakan itu sampai sekarang itu saya takut karena kejadian tersebut saya takut itu ketika saya mendampingi dengan orang itu untuk kejadian seperti kejadian yang pas waktu saya di tahun itu. Jadi itu yang membuat sampai saat ini saya itu takut itu sih masalahnya. Dan seperti dia seperti itu sama seperti data sangat Mungkin sama karena saya itu takut di saya kecil kenapa saya bisa dibungkus karena ya saya dorong saya itu saya dari kecil dari sekolah sampai sekolah bahkan dari mulai kampus istilahnya kita tuh udah kayak keluarga tapi kenapa pas ketika saya dari dulu baru dia sampai di dulu saya ngabur atau saya apalah gitu ini saya tapi kan jadi ternyata pemilih yang seperti ini apalagi orang baru saya sama seperti dari dulu saya pada orang lain pasti jadi mereka ya di waktu itu aku pas saya itu ada anak dulu itu nah itu kalau di sekolah itu bawa dan makanya dari waktu itu di dalam itu dibawa dari kita kerja ya terus satu kali dia itu kehilangan dengan kuat karena dia datang pakai yang namanya itu tapi saya pas dan siapa kalau misalnya jadi dia kehilangan kita itu terus karena dia itu memang menjadi sana dia kan langsung jadi terus langsung ditindak kalau sudah kelas di penanganan itu pada mulai dari luar dari dalam terus tiba-tiba ternyata sudah pada itu ketemu di kalau aku itu dan aku juga sebenarnya nggak tahu kenapa ada di komunitas aku tapi aku bakalan media atau yang cocok udah gitu tapi tiba-tiba nggak tahu ada di sana yang aku itu juga mungkin karena dia yang dibilang sedikit orang kaum yang berbeda ya itu langsung makan terus nama ini misalnya gitu yang yang lain orang yang menyertikan jadi itu nggak bisa sama kali setelah kejadian itu akhirnya aku tuh merasa takut buat memberi apapun dari orang lain kayak simpel sepele misalnya lagi sekolah terus tiba-tiba sekolah itu habis kan harus nulis ya nah daripada menjadi sekolah sekolah itu aku tuh lebih milih waktu jadi aku harus menulis gitu itu yang ini gitu nanti aku nanti aja menulisnya gitu nanti pas bisa ngomong aja gitu daripada juga kayak jadi malam sama dulu gitu mungkin bisa disimpulkan dari cerita bahwa kalian itu memiliki pemikiran bahwa ketika seseorang yang mungkin kalian anggap sebagai orang yang mungkin mengkhianati kalian dan akhirnya ketika kalian lalu kecewa kalian bisa percaya kalian lebih pasti sih kayak kalian tuh sebenarnya dalam diri kalian itu punya rasanya bisa menjadikan dia
pengen rasanya mengadakan orang lain, cuma karena kronologis itu karena kejadian itu nggak bisa gitu. Saya itu sampai dari hal tersebut dia nggak bisa membangun diri sendiri lagi, membawa yang sudah dilakukan lagi, membawa kepentingan. Jadi di sini saya tanya dulu, menurut kalian dengan kebijakan yang seperti ini manfaat apa yang kalian dapat? Ada yang menurut dalam diri kalian apa ada rasa ingin berubah pemikiran ini atau kayak aku tuh mau berubah dari seperti ini yang kalian sekarang ada. Jadi cara yang saya dapat ambil dari bahwa kalian itu memiliki suatu pendidikan rasional yang mungkin diumpamakan kayak semua orang itu sama aja, semua orang itu gak bisa dipercaya, ya kan? Nah, jadi saya pengen kita ubah pola pikir, kita ubah mindset itu menjadi lebih rasional, lebih masuk ke hal yang kita miliki sekarang, bahwa kemungkinan kalian sekarang belum itu tidak akan melakukan. Lalu di kalian apa dampak yang kalian rasakan? Jadi salah satu solusi untuk menggunakan hal itu adalah bagaimana caranya kalian bisa sedikit demi sedikit membuat perilaku tersebut menjadi lebih baik. Gimana? Nanti mungkin di akhir sesi saya akan kasih kalian sedikit tugas buat di rumah sesi ini. Dengan coba kalian tulis atau lihat berapa orang yang bisa kalian ajak ngobrol dulu. Jadi di selanjutnya saya ingin bertanya, misalkan buat media, waktu tadi itu bersama teman-teman ini. Ide saya ingin media tulis berapa orang yang buat media coba minta bantuannya. Ada orang di rumah, jadi diskusi itu berbeda sama dengan saya juga. Terus di sesi ini sebelum itu saya pengen salah satu dari kalian merasakan apa yang kalian rasakan. Jadi dengan dari tidak percaya kepada mati, terus membangun relasi dengan ini, bagaimana menurut kalian solusi yang ada pada yang selanjutnya belajar komunikasi, harus komunikasi seperti itu. Nah, juga kalau itu sama. Kalau misalkan setelah kalian bisa kalian sudah apa yang kalian rasakan ketika sebelum dan sesudah kalian lakukan dengan kamu sendiri dengan masing-masing itu. Ya, kalau saya sih berdalam, karena saya tidak cerita terhadap orang lain, saya lebih orang yang belum saya. Mungkin saat ini saya di dewasa ternyata saya sudah menemukan apa yang saya kenal selama ini. Karena saya pun bisa bercerita apa yang saya akhirnya bisa diceritakan. Mungkin tadi kan saya tidak berusaha, nanti sesi konsultasi mau dilakukan. Sebelum saya kesempatan ini, saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bersedia yang sudah menonton, sudah melakukan waktunya, sudah mau coba menceritakan diri sendiri, sudah mau coba berubah dari yang sekarang. Mungkin proses ini tidak berjalan sesuai sebagai proses dan setiap proses membutuhkan sebuah usaha. Jadi saya harap dengan adanya kita di dalam perkara yang berubah, semoga dengan adanya sesi bersama ini, saya sebagai peserta bisa memberikan kalian menciptakan ruangan mengenai bisa menciptakan apa yang betul-betul bisa kalian dan hidup kalian kalian sendiri. Semoga dari sesi ini bisa bermanfaat. Mungkin untuk melakukan hal tersebut
Alhamdulillah. Maaf, ya, saya sekali. Waalaikumsalam.